Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Elawati dari Prodi Akuntansi akan sedikit memaparkan tentang mata kuliah teori ekonomi mikro. Yang kita bahas: 1. Konsep permintaan, 2. Konsep penawaran, 3. Keseimbangan pasar, 4. Elastisitas permintaan, 5. Elastisitas penawaran. Poin yang pertama, konsep permintaan. Pengertian permintaan dan fungsi penawaran. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan dan mampu dibeli seseorang atau individu pada berbagai tingkat harga dan pada waktu tertentu. Fungsi permintaan merupakan turunan dari perilaku konsumen yang berusaha untuk mencapai kepuasan maksimum dengan jalan melakukan kegiatan mengonsumsi barang dan jasa yang mampu dibeli dengan kendala pendapatannya terbatas. B. Faktor yang mempengaruhi permintaan. A. Harga barang, B. Pendapatan konsumen, C. Intensitas kebutuhan, D. Selera konsumen, E. Distribusi pendapatan, F. Usaha-usaha produsen meningkatkan penjualan atau periklanan. C. Hukum permintaan. Hukum permintaan menyatakan bahwa jika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Sebaliknya, jika harga suatu barang turun, maka jumlah barang yang diminta akan turun. D. Hubungan barang dan jasa dalam permintaan. 1. Barang pengganti atau substitusi, contohnya beras diganti dengan jagung. 2. Barang pelengkap, komplementer, contohnya pulpen dan tinta. 3. Barang netral, contohnya beras. 4. Barang inferior, contohnya sendal jepit. 5. Barang esensial, contohnya sandang, pangan, dan papan. 6. Barang normal, contohnya kopi, teh, dan pakaian. 7. Barang mewah, contohnya jam tangan Rolex atau tas Gucci. D. Rumus persamaan fungsi permintaan. P dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 per P2 dikurangi P2 sama dengan Q2 dikurangi A1, di mana P adalah harga, P1 adalah harga diketahui 1, P2 harga diketahui 2, Q permintaan, Q1 permintaan diketahui 1, Q2 permintaan diketahui 2. Poin yang kedua, konsep penawaran. A. Pengertian penawaran. Penawaran didefinisikan sebagai sekundal atau kurva yang menunjukkan berbagai kuantitas yang para produsen ingin dan mampu memproduksi dan menawarkan di pasar pada setiap tingkat harga yang mungkin selama periode tertentu. Hukum penawaran menjelaskan bahwa makin tinggi harga suatu barang, semakin banyak jumlah barang tersebut akan ditawarkan oleh para penjualnya. Sebaliknya, jika rendah suatu barang, semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. 2. Jenis-jenis penawaran. 1. Penawaran marginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang bisa menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. 2. Penawaran submarginal. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang berani menjual produknya di bawah harga pasar. 3. Penawaran supermargin. Penawaran yang dilakukan oleh penjual yang menjual produknya dengan harga lebih tinggi dari harga pasar. 3. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah menunjukkan jumlah yang akan dijual pada harga tertentu. 4. Faktor yang mempengaruhi penawaran. 1. Harga barang. Faktor munculnya penawaran yang pertama adalah harga barang. 2. Teknologi produksi. Teknologi produksi menjamin efisien perusahaan ketika produksi produk. 3. Munculnya produk baru, maka akan munculnya produk-produk yang akan membuat stok di pasar semakin banyak. Poin yang ketiga, keseimbangan pasar. 1. Pengertian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar, kondisi di mana produk dan jasa yang diminta maupun yang ditawarkan jumlahnya seimbang. Rumus perhitungan jumlah keseimbangan sebagai berikut. QD sama dengan QS sama dengan QE. PD sama dengan PS sama dengan PE. Keterangan D. Permintaan, S-nya penawaran, P. Harga, Q. Kuantiti atau jumlah stok, E. Equilibrium keseimbangan.
2. Proses keseimbangan pasar. 1. Penjual menyediakan barang sesuai dengan permintaan konsumen. Jika barang disediakan dalam jumlah terlalu banyak di saat minat pembelian menurun, atau barang yang disediakan terlalu sedikit saat minat pembelian meningkat, maka munculnya ketidakseimbangan pasar. 2. Pengendalian harga di pasar. Di saat suatu harga menjadi terlalu tinggi, para konsumen pun akan dirugikan. Sebaliknya, jika harga terlalu rendah akan merugikan bagi pihak penjual. 3. Kesediaan, permintaan, dan tingkat ketersediaan. Kebutuhan pembeli akan barang yang ada di pasar menjadikan penjual harus memastikan stok barang dagangannya terus tersedia. 4. Adanya kesamaan jumlah antara stok produsen dan permintaan konsumen. Produsen akan menjual barang dagangannya dengan stok yang ada. Setiap harinya tidak akan menambah jumlah stok barang, sementara konsumen melakukan permintaan barang sesuai dengan jumlah seperti biasanya. 4. Elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah sebuah perhitungan terhadap pengaruh jumlah permintaan akibat pengaruh terhadap permintaan. Hukum permintaan: jika suatu harga barang menjadi naik, maka kuantitas suatu barang akan menjadi turun, dan apabila harga suatu barang turun, maka kuantitas barang tersebut akan naik. Rumus ED sama dengan A Q per AP sama dengan P per Q, atau ED sama dengan persen AQ per persen AP. Keterangan A Q sama dengan jumlah perubahan terhadap permintaan, AP perubahan suatu barang, P harga awal, Q jumlah permintaan awal, ED elastisitas permintaan. B. Macam-macam elastisitas permintaan. Poin yang pertama, permintaan elastis atau ED kurang 1 terjadi apabila perubahan permintaan lebih besar dari perubahan harga. Poin yang kedua, permintaan inelastisitas atau ED lebih dari 1 terjadi apabila perubahan harga kurang begitu berpengaruh terhadap perubahan permintaan. Poin yang ketiga, permintaan elastisitas unitary ED sama dengan 1 terjadi apabila perubahan permintaan sebanding dengan perubahan harga. 4. Permintaan inelastis sempurna ED dikurangi 0 terjadi apabila perubahan harga tidak berpengaruh terhadap perubahan harga. 5. Permintaan elastisitas sempurna ED kurang apabila terjadi perubahan permintaan tidak memberikan dampak sama sekali terhadap perubahan harga. C. Faktor penentu elastisitas permintaan. Poin yang pertama, ketersediaan barang dan jasa jika barang dan jasa tersedia dalam jumlah tertentu. Poin yang kedua, pendapatan yang dimiliki. Hal ini berpengaruh terhadap besar kecilnya pendapatan konsumen. Poin yang ketiga, tingginya minat konsumen. 4. Permintaan terhadap sesuatu kebutuhan khusus. 5. Jangka waktu akan kebutuhan suatu barang dan jasa. 6. Kebutuhan akan barang berkualitas tinggi. 5. Elastisitas penawaran. A. Pengertian elastisitas penawaran adalah ukuran dekat jumlah penawaran suatu barang dengan harga barang itu sendiri. Elastisitas penawaran mengukur proporsi perubahan jumlah penawaran yang mengakibatkan proporsi perubahan harga. B. Jenis-jenis elastisitas penawaran. 1. Penawaran elastisitas sempurna. 2. Penawaran elastis. 3. Penawaran dengan elastisitas kesatuan. 4. Penawaran tidak elastis sempurna. C. Rumus elastisitas penawaran. ES sama dengan QS garis miring QS sama dengan QS kali P. P garis miring P QS. D. Faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Poin yang pertama, sifat perubahan biaya produksi. Jika penawaran dapat ditambah dengan mengeluarkan biaya tambahan yang terlalu besar. Poin yang kedua, jangka waktu analisis dan dibagi menjadi 3. Masa amat singkat, jangka waktu di mana para penjual tidak dapat menambah penawarannya. B. Jangka pendek, kapasitas alat-alat produk yang ada tidak dapat ditambah. C. Jangka panjang, jangka waktu yang cukup lama hingga para produsen dapat menambah kapasitas produksi dengan tambahan modal tetap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan dan banyak kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.